Dahulu kala, seorang anak laki-laki bernama Thomas sedang belajar memerah susu sapi dan berdagang biji-bijian, tersembunyi di suatu tempat yang tinggi di pegunungan tinggi Swiss. Masa-masa itu sangat sulit bagi keluarganya. Namun ada sesuatu dalam pemandangan itu yang selalu membuatnya merasa nyaman, kandang kuda keluarga. Dia ingat bagaimana dia akan tidur di atas tempat tidur jerami di kandang kuda keluarga agar tetap hangat. Kisahnya bukanlah satu-satunya kisah yang dialami oleh penduduk lokal Swiss. Sayang sekali kandang kuda itu tampaknya telah hilang selama bertahun-tahun. Atau memang benar, dalam budaya Swiss, kandang kuda ini memiliki tujuan khusus dan untuk alasan yang bagus. Kandang kuda ini membantu orang bertahan hidup dan bahkan berkembang selama pergantian musim. Penduduk setempat menyebut konstruksi kayu kecil ini disebut stadel. Stadel adalah lumbung penyimpanan biji-bijian dan bahkan sampai hari ini kamu akan melihat banyak stadel di lembah-lembah pegunungan Swiss. Sayangnya, sekarang sebagian besar lumbung kecil yang unik ini hanya menjadi pengingat nostalgia masa lalu. Sebagian besar pemilik stadel telah menelantarkannya selama 30 hingga 40 tahun terakhir. Beberapa stadel bahkan ditinggalkan begitu saja. Selain itu, peraturan lokal nggak mengizinkan orang untuk mengubah bangunan ini menjadi sesuatu yang lain, seperti kedai kopi atau bahkan hotel kecil. Untungnya, beberapa penduduk lokal menemukan ide yang sangat kreatif untuk menyelamatkan bangunan-bangunan ini dari kehancuran, yaitu memindahkannya ke area di mana perundang-undangan lokal memungkinkan mereka melakukan perubahan. Mungkin tampaknya nggak biasa, tapi orang-orang di zaman kuno juga melakukan hal ini. Jika cuaca di pegunungan menjadi terlalu buruk, mereka akan mengemasi gubuk kecil mereka dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Sekarang, gubuk-gubuk tersebut dipindahkan dengan bantuan helikopter. Setiap potongan kayu dikemas dengan hati-hati dan diberi nomor. Bahkan, paku-paku tua pun diangkut dengan hati-hati untuk memastikan rumah-rumah tersebut masih seotentik mungkin. Aspek yang paling menarik dari rumah-rumah kayu ini, dari luar, rumah-rumah ini terlihat nggak berubah sama sekali. Namun begitu kamu masuk ke dalamnya, kamu akan tercengang. Beberapa pondok ini dilengkapi dengan semua yang kamu butuhkan untuk liburan yang sempurna. Tempat tidur nyaman yang bagus, dapur yang berfungsi penuh, dan pemandangan pegunungan Alpen Swiss yang menakjubkan. Ya, mereka akan memanjakanmu di stadelmu. Kita masih belum meninggalkan Eropa. Kita akan menuju ke Rumania untuk mengunjungi beberapa rumah yang nggak kalah indahnya. Dekat dengan pusat ibu kota Rumania, Bukares, terdapat sebuah museum terbuka yang unik. Museum ini bernama The Village Museum, yang menampilkan koleksi rumah-rumah tradisional tua dari seluruh penjuru negeri. Bangunan-bangunan ini diangkut dengan hati-hati dari tempat yang jauh. Bangunan-bangunan ini menunjukkan desain arsitektur yang berbeda dari berbagai daerah. Museum terbuka ini bahkan punya kincir angin tua yang benar-benar asli. Selama bulan-bulan musim panas, berbagai acara diadakan di sini, seperti kelas memasak yang bertujuan untuk mengajarkan orang-orang tentang rahasia memasak tradisional Rumania. Di antara rumah-rumah ini terdapat lebih dari 50.000 benda-benda tradisional kuno, seperti perabotan, pakaian, atau peralatan dapur. Beralih ke Kroasia, di mana hotel yang terlupakan ini terlihat seperti dibangun untuk adegan film fiksi ilmiah. Hotel Haludovo Palace dibangun pada tahun 1971 di Pulau Krk. Bahkan desain asimetrisnya pun unik. Pada masa kejayaannya, hotel ini merupakan tujuan populer bagi para aktor dan pemimpin dunia. Tapi hotel ini jatuh ke dalam kehancuran setelah konflik dimulai di wilayah tersebut pada 1990-an. Hotel ini benar-benar ditutup pada tahun 2001. Namun meskipun sudah ditinggalkan, pengunjung masih bisa mengagumi desain futuristik dan bentuk modular hotel ini. Kota Uyuni di Bolivia terkenal dengan dataran garam dan danau merahnya. Namun kota ini juga punya daya tarik yang nggak biasa, yaitu kuburan kereta api antik. Pada awal abad ke-19, ada rencana untuk mengembangkan jaringan transportasi kota dengan jalur kereta api baru. Gak lama kemudian, proyek ini ditinggalkan karena kesulitan teknis dan konflik dengan masyarakat setempat. Kereta api masih digunakan untuk mengangkut mineral ke pantai Pasifik. Tapi ketika mineral habis pada tahun 1940-an, para penambang pergi dan peralatan mereka dibiarkan berkarat di padang pasir.
Seiring berjalannya waktu, angin asin membuat kereta api berkarat dan menciptakan kuburan kereta api besar yang bisa kamu kunjungi hari ini. Pulau Poveglia terletak kurang dari 0,8 km dari kanal-kanal Venesia. Kamu mungkin berpikir ini adalah lokasi yang indah, tapi situs yang ditinggalkan ini menyembunyikan sejarah kelam. Tempat ini digunakan untuk segala hal, mulai dari zona karantina untuk orang sakit hingga ruang penyimpanan oleh Napoleon. Pada masa terakhirnya, tempat ini merupakan lokasi rumah sakit jiwa pada awal abad ke-20 yang menjadi tempat beberapa eksperimen tragis. Rumah sakit jiwa ini akhirnya ditutup dan sekarang mengunjungi Poveglia merupakan tindakan ilegal. Namun jika kamu penasaran, tempat ini masih bisa dilihat dari Pantai Lido di dekatnya. Teater Michigan yang dulunya merupakan istana film mewah dibangun pada tahun 1926 di lokasi yang sama dengan tempat bengkel pertama Henry Ford berdiri. Itu adalah bangunan yang mengesankan. Gedung ini memiliki 7 lantai dan 4.000 kursi dan menghabiskan biaya sebesar $5 juta. Namun, gedung ini ditutup pada tahun 1967. Hal ini karena semakin banyak orang yang mulai pergi ke bioskop yang lebih kecil. Belum lagi, orang-orang mulai membeli TV di rumah, yang artinya mereka kurang tertarik untuk menonton film di layar lebar. Setelah itu, tempat ini digunakan untuk berbagai keperluan hingga akhirnya berubah menjadi garasi parkir pada akhir tahun 1970-an. Mungkin terlihat agak menyedihkan hari ini, tapi langit-langit teater yang megah dan dinding yang penuh hiasan membuatnya lebih menarik daripada tempat parkir beton pada umumnya. Ponyhands di Lincoln, Massachusetts adalah kumpulan kuda poni plastik dan kuda goyang yang misterius. Yang harus kamu lakukan untuk melihatnya adalah pergi ke lapangan setempat sekitar 22 km sebelah barat Boston. Nggak ada yang tahu pasti siapa yang memulai koleksi ini atau bagaimana koleksinya terus bertambah, dan ini yang membuatnya semakin aneh dan menarik. Menurut satu cerita, kuda pertama ditinggalkan di sana setelah digunakan sebagai properti untuk stand penjualan limun. Cerita lain menceritakan tentang kuda plastik terlupakan yang ditinggalkan di ladang. Kuda yang satu ini konon nggak lagi diperlukan untuk pajangan liburan, jadi sang pemilik membuangnya. Proyek yang mengejutkan ini dimulai pada tahun 2010 dan sejak saat itu telah mengumpulkan banyak mitos yang aneh. Beberapa orang bahkan bilang, kuda-kuda poni itu hidup kembali di malam hari. Aku sih ragu, tapi itu menambah misterinya. Penjara rumus semi-modern di Estonia dibangun pada tahun 1940-an. Saat itu penjara ini dipenuhi oleh narapidana yang dipaksa bekerja di tambang batu kapur di dekatnya. Sekarang tempat ini menjadi salah satu situs bawah laut paling menyeramkan di dunia. Penjara ini ditinggalkan pada tahun 1991 dan tambang tersebut segera terisi air. Sekarang, penjara Rumu menjadi tempat wisata pantai dan selam yang populer, di mana pengunjung dapat menjelajahi bangunan dan peralatan tambang yang terendam. Desa Kayakoy yang terletak di barat daya Turki dulunya adalah sebuah komunitas yang ramai. Pada masa kejayaannya, desa ini punya populasi sekitar 10.000 orang yang hidup berdampingan dengan damai, meskipun berasal dari budaya yang berbeda. Kota ini mulai kehilangan popularitasnya karena konflik lokal yang terjadi pada tahun 1920-an. Sebuah gempa bumi pada tahun 1957 makin menambah kemunduran desa ini, membuatnya menjadi kota hantu seperti sekarang. Masih ada beberapa ratus rumah yang bisa dikunjungi kalau kamu penasaran. Xochimilco adalah situs warisan dunia dari Mexico City. Tempat ini dapat reputasi di internet sebagai Isla de las Muñecas, yang berarti Pulau Boneka. Kalau kamu berjalan-jalan di sepanjang kanal-kanal yang indah di daerah ini, kamu akan dibuat merinding oleh penemuan yang mengejutkan. Tempat ini terkenal dengan ratusan boneka dan bagian-bagian boneka yang tergantung di pohon dan bahkan tersebar di rerumputan. Memang ini mungkin terlihat seperti lokasi syuting film horor, tapi lokasi yang nggak biasa ini dulunya adalah rumah seorang pria bernama Julian Santa Barrera. Dia terobsesi untuk melindungi daerah tersebut dari roh-roh yang nggak diinginkan. Jadi dia mengumpulkan dan memajang boneka-boneka tersebut untuk mengusir roh-roh. Masih ingin berkunjung? Kamu bisa menyewa perahu untuk melihat pulau ini dari atas air, di mana kamu bisa melihat reruntuhan rumah dan boneka-boneka menyeramkan yang digantung. Kalau aku, enggak deh, terima kasih.